22 April tahun 2024 menjadi hari bahagia karena putusan MK, sekaligus menjadi hari yang gak menyedihkan karena putusan MK juga. Udah keluar duit banyak ya kan, malah ternyata kalah. Putusan ini juga menjadi akhir sekaligus menjadi awal. Akhir bagi yang kalah dan awal bagi Prabowo lah, siapa lagi. Lagian menurut gue dengan adanya bansos ini juga akan berpengaruh begitu signifikan terhadap selera pilihan masyarakat. Karena jujur aja gitu ya, gue pilih Pak Prabowo bukan karena bansos. Tapi lagi pula kalau harusnya imun suaranya Pak Prabowo itu 0. Jadi gue, kemana Cuk? Subscribe. Pengaruh putusan MK menaruh ya. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu datang juga kemarin, Tri. Setelah sekian lama ini dijalankan ya kan, karena gue juga udah bosan juga, karena lebih baik gue ikutin topik yang lain, ikutin berita yang lain daripada berita yang satu ini, karena menurut gue benar-benar membosankan. Dan akhirnya kemarin final juga keputusan MK. Sorry Pri, gue mau baca karena gue agak sedikit malas buat menghafal. Salah satu yang dipertimbangkan MK ialah Daniel Anies dan Caimin yang meminta Prabowo Gibran untuk didiskualifikasi dari Pilpres 2024. MK menyatakan dalil yang disampaikan Anies Caimin tersebut tidak beralasan menurut hukum. MK juga menyatakan KPU selaku termohon telah mengikuti aturan dalam menindaklanjuti putusan MK yang mengubah syarat pendaftaran capres dan cawapres. MK menyatakan dalil yang menganggap adanya nepotisme hingga cawe-cawe dari Presiden Jokowi terkait munculnya putusan MK yang mengubah syarat usia capres dan cawapres tidak beralasan. MK juga menyatakan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan setelah adanya Prabowo Gibran sebagai salah satu kontestan pemilu presiden kemarin. MK juga menyatakan tidak ada bukti bentuk cawe-cawe Jokowi yang disampaikan oleh Anies dan Caimin dalam permohonannya dengan raihan suara Prabowo Gibran yang kita tahu sendiri amat sangat banyak. MK kemudian menyatakan menolak permohonan yang diajukan oleh Anies dan Caimin setelah membaca pertimbangan terhadap dalil-dalil pemohon. Selain itu, MK juga menolak permohonan daripada pasangan Ganjar Mahfud. MK menolak sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Ganjar Mahfud. MK menyatakan pertimbangan putusan tersebut masih berkaitan dengan pertimbangan dalam putusan terhadap gugatan dari Anies Mohaimin. Karena kayaknya mereka kerjasama sih. Soalnya poin-poin yang diajukan hampir sama, Bre. MK menyatakan pertimbangan dalam putusan Ganjar Mahfud bakal sama karena masih terkait dalam satu peristiwa yang sama, yaitu Pilpres 2024. MK menyatakan permohonan pemohon tidak beralasan hukum dan menolak seluruh permohonan Ganjar Mahfud, Bre. Dan lalu pertanyaannya, apa pengaruh keputusan ini terhadap kehidupan sehari-hari? Entar dulu. Untuk menyinkronkan antara hasil dan sebab akibatnya gitu intinya. Nah, kita juga harus tahu dulu kira-kira apa aja nih poin-poin yang kemarin diajukan oleh mereka berempat. Sorry, ini gue baca lagi. Poin-poin tuntutan Ami dan Ganjar Mahfud jelang putusan MK. Menurut CNN Indonesia, yang pertama mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua menyatakan batal putusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang ketiga menyatakan diskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Bisa. Yang keempat menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1632 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Apa garis diri dulu ya kan? Nomor 5 memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Gimana bisa ya kan? Nomor 6 memerintahkan kepada Bawaslu untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. Nomor 7 memerintahkan kepada Presiden untuk bertindak netral
dan tidak memobilisasi aparatur negara serta tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai alat untuk menentukan salah satu pasangan calon dalam pemungutan suara ulang. Ya gimana, katanya udah didiskualifikasi ya kan nggak mungkin Pak Jokowi tiba-tiba dukung kan. Yang nomor 8, memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajaran untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Presiden dan Wakil Presiden secara netral dan profesional. Nomor 9, memerintah kepada Tentara Nasional Indonesia beserta jajaran untuk membantu pengamanan proses pemungutan suara ulang Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan kewenangannya. Dan untuk yang Ganjar Mahfud, mungkin gue gak usah baca kali ya, karena poin-poinnya juga yang kurang lebih sama, dan gue juga agak curiga sih kalau mereka kerja kelompok buat ngebuat poin-poin ini gitu, Bre. Tapi ada satu hal yang mungkin dilupakan semua orang, gimana perasaannya KPPS setelah sehari semalam begadang demi perhitungan suara. Apakah mereka nggak kecewa? Tapi ya nggak tahu juga sih. Dan dengan adanya putusan MK ini, dengan tolaknya semua permohonan tadi, ya menurut gua nantinya bakal ikhlas gak ikhlas sih. Ya harus ikhlas lah, karena dari saat video ini dibuat aja, pasangan nomor urut 1 yaitu Anies Mohaimin juga udah mengeluarkan statement dan udah ya intinya mengucapkan selamat gitulah. Intinya udah final, mereka udah mengakui kekalahan mereka gitu. Yang menurut gue lebih baik kayak gitu sih, lalu mau gimana lagi gitu ya kan. Simpulannya tuh gimana, Bre? Apakah dengan adanya putusan MK ini bakal ngaruh gitu? Ya itu aja enggak lah ya. Mungkin itu aja yang mau gue sampaikan di video kali ini. Gue nggak tahu gue ngomong apa, apakah ini bermanfaat atau enggak, apakah ini bermanfaat atau enggak. Yang penting subscribe. Gue Zarsianto, sampai jumpa di video berikut. Apaan sih mau tanya? Baju.